Ketika kamu terlahir, maka seluruh indera fisik dan non-fisikmu masih murni dan tidak terkotori oleh debu-debu kehidupan duniawi. Tidak heran, ketika usiamu masih di bawah 8 tahun, maka kamu bisa memiliki kepekaan yang tinggi kepada aura-aura, makhluk-makhluk supranatural, maupun hal-hal yang bersifat tak kasat mata lainnya. Namun seiring pertumbuhanmu, maka kemurnian dalam dirimu mulai dikotori oleh nafsu-nafsu dan keinginan serta debu-debu duniawi dari luar tubuhmu, baik yang bersifat pemikiran, energi, hingga masalah-masalah yang membuat dirimu menjadi acuh pada intuisi. Kepekaan mata batinmu pun seolah-olah hilang begitu saja. Sadari fungsi dan 5 tanda bahwa batinmu terbuka. Pertama, daya nalarmu terkoneksi dengan alam secara langsung. Maksud dari terkoneksi dengan alam adalah ketika mata batinmu terbuka, maka otomatis membuka saluran antara kesadaranmu dengan kesadaran alam yang ada ini. Dengan begitu, maka kamu akan secara tiba-tiba menjadi bijak, mendapatkan ilmu-ilmu baru dalam spiritual ataupun supranatural. Tentunya dengan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan barumu itu, maka daya nalarmu juga akan bertambah luas dan tajam, menjadikanmu pribadi yang tangkas, cerdas, bijaksana dalam segala kondisi yang membutuhkan penilaian dan pergerakan yang cepat. Ketika sudah mencapai tahap itu, maka kamu akan menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak dan bicara, karena kamu juga tahu bahwa apa yang terucap harus sesuai dengan nurani dan tindakanmu. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan kamu bisa terbawa egomu yang masuk secara frontal dan tidak terkontrol. Ketika itu terjadi, maka bisa jadi kamu menutup diri, sombong, atau malah hidupmu berantakan karena tidak kuat. Kedua, intuisimu tajam karena mengetahui hal buruk dan hal baik, bahkan masih dalam pemikiran orang lain. Hal ini terjadi karena kamu terkoneksi dengan alam, baik itu alam nyata maupun alam spiritual. Naiknya kecerdasan spiritual dan terbukanya cakrawala baru dalam dirimu seiring waktu berjalan. Dengan begitu akan semakin mengasah mata batinmu, akan bertambah tajam serta presisi. Bahkan seolah-olah kamu sudah belasan tahun dalam dunia spiritual dan supranatural, berguru kepada guru tingkat tinggi. Salah satu efeknya adalah kamu mampu membaca isi pikiran orang lain tanpa harus berbincang atau tanpa harus melihat dan bertemu secara langsung. Dalam dunia supranatural, ini sering disebut sebagai penerawangan. Dengan begitu, semestinya kamu bisa lebih menjaga diri dari keburukan yang mungkin diakibatkan oleh niat jahat orang lain. Bisa juga untuk mencari kebaikan dalam muamalahmu maupun kondisi lain yang kamu anggap menguntungkanmu. Namun ada kekurangan yang bisa juga mengakibatkan keburukan, di mana jika kamu terbawa suasana dan kesombongan, maka kamu bisa jatuh dalam prasangka-prasangka, suka meramal-ramal berdasarkan nafsu, bahkan menjerumuskanmu dalam perdukunan dan paranormal. Tanda ketiga
kamu mampu berinteraksi dengan alam sekitar, baik yang nyata maupun dunia supranatural. Aktivasi mata batinmu juga bisa berpengaruh pada kepekaanmu pada dunia ghaib supranatural, terlebih dalam melihat, mendengar, merasakan eksistensi makhluk-makhluk supranatural yang mendekat atau berada di sekitarmu secara langsung. Namun di balik kelebihan-kelebihan itu tetap tersimpan sebuah kekurangan jika terbukanya mata batinmu itu tidak dikelola dengan benar, yaitu apabila semua kemampuanmu itu justru menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu terlalu terlena dengan dunia tak kasat mata sehingga kamu berteman dengan iblis yang secara halus akan memperdayaimu. Tanda keempat, kamu diberinya sebutir debu kemampuan memprediksi suatu peristiwa, memprediksi masa depan dari kejadian masa lalu dan masa sekarang, memprediksi masa depan dari bantuan intuisimu, dan memprediksi dengan bantuan makhluk supranatural yang memberimu penglihatan sekilas. Biasanya iblis akan memperdayaimu dengan menghembuskan kesombongan bahwa kamu pandai meramal dan menjual kemampuanmu itu untuk memenuhi syahwat duniawimu sehingga menjerumuskanmu dalam kesyirikan. Nauzubillah. Terakhir, tanda kelima, kamu memiliki proteksi ghaib yang kuat. Mata batinmu yang aktif dan bersih serta terkendali dengan benar akan mempunyai medan energi tersendiri dan sangat dibenci oleh orang-orang yang jahat. Orang-orang jahat akan menjauhimu tanpa alasan yang jelas dan hampir tanpa mereka sadari. Selain itu, proteksi ghaibmu yang timbul juga akan membuat makhluk-makhluk supranatural menjauh dengan sendirinya, dan bahkan mendekati rumahmu saja mereka tidak memiliki keinginan, sebab cahaya mata batinmu terlindungi secara langsung oleh kekuatan dari langit, cahaya dari maha cahayanya Allahu Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan jika mata batinmu dikotori noda-noda maksiat dan dosa, maka kamu justru akan terpedaya dalam perangkap iblis dan pasukannya yang akan menyengsarakanmu di dunia hingga akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai teladan dalam kesadaran diri untuk menjadi seseorang yang senantiasa merendahkan hati agar terhindar dari segala bentuk kesombongan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum